Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 165, Kau layak disebut Raja Iblis Agung. Setelah itu, Ningxi membuka Weibo-nya dan melihat seluruh layarnya dipenuhi hinaan. Kali ini, hinaan itu jauh lebih parah daripada insiden dengan Jia Qingqing. Bagaimanapun, Ning Xueluo jauh lebih populer daripada Jia Qingqing dan para penggemarnya lebih hebat. Si jalang Ningxi itu sudah lama bersembunyi dari mata publik, dia pasti merasa bersalah. Dia tidak mungkin kabur setelah melihat rencananya terbongkar, kan? Lagi pula, dia bisa saja didakwa dengan percobaan pembunuhan kali ini. Kalau mereka mengajukan gugatan, dia pasti akan masuk penjara. Dia mungkin telah dicemooh pada awalnya karena kecemburuan orang lain, tetapi dengan kejadian seperti ini yang sering terjadi, itu adalah tanda pasti bahwa ada sesuatu yang salah dengan karakternya. Belum lagi, dia tertangkap basah dengan bukti kali ini. Ning Xueluo terkenal sebagai orang baik di industri hiburan. Dia bahkan berulang kali membela Ningxi sebagai seniornya. Aku benar-benar tidak menyangka Ningxi akan menggigit tangan yang memberinya makan dan melakukan kejahatan yang begitu rendah. Semua berkat orang-orang seperti dia, industri hiburan menjadi semakin korup. Tidakkah kalian merasa bahwa semuanya sudah direncanakan oleh Ningxi? Pertama, dia menyingkirkan Jia Qingqing untuk mengamankan posisinya sebagai pemeran utama wanita kedua, dan sekarang dia berencana untuk menjatuhkan Ning Xueluo sehingga dia dapat mengambil peran sebagai pemeran utama wanita pertama. Sangat menakutkan jika Anda memikirkannya. Dia terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan, semua wanita cantik adalah berita buruk. Lu Tingqiao mengerutkan kening saat melihat komentar-komentar jahat di ponselnya. Alisnya mengerut saat dia berkata, jangan baca lagi. Duduk bersila dengan termometer di mulutnya, Ningxi menjawab dengan nada teredam, tidak apa-apa. Membaca ini sebenarnya cukup menyenangkan. Fokuslah pada pengukuran suhu tubuhmu. Berhenti bicara. Oh. Kaulah yang mulai berbicara padaku. Ketika pengukuran selesai, Lu Tingqiao melihat termometer, 37,1 derajat. Ningxi langsung berkata dengan gembira, bukankah aku sudah bilang kalau aku baik-baik saja? Sebenarnya, aku dalam kondisi sangat sehat. Bisakah aku meninggalkan rumah sakit sekarang? Tinggallah beberapa hari lagi untuk observasi. Aku masih harus tinggal. Tapi aku merindukan Little Treasure. Ningxi mengungkit Little Treasure dengan putus asa. Dia sudah dalam perjalanan ke sana. Nada bicara Lu Tingqiao tidak memberi ruang sedikit pun. Baiklah kalau begitu, Ningxi akhirnya terdiam. Lu Tingqiao menyingkirkan nampan makan dan kemudian duduk di kursi di samping tempat tidur. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ningxi tiba-tiba teringat sesuatu, aku baru saja akan menanyakan itu padamu. Bisakah kau mengirim salinan buktinya ke ponselku? Aku akan meneruskannya ke seseorang. Lu Tingqiao meliriknya, Zhang Qiang. Meskipun Ningxi sudah terbiasa dengan IQ pembunuh Lu Tingqiao, dia tetap tidak bisa menahan rasa kagumnya. Kamu pantas dipanggil bos besar. Kamu terlalu pintar. Aku berencana untuk membiarkan kedua anjing ini saling menggigit dengan membuat Zhang Qiang memeras uang dari Ning Xueluo dengan bukti yang kita temukan. Ningxi terbatuk-batuk kering setelah selesai berbicara dengan penuh semangat. Dia menatap Lu Tingqiao dengan agak gelisah, apakah aku terlalu jahat? Lu Tingqiao tidak menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya, ia menjawab dengan analisisnya, masalah utama dengan metode ini adalah tidak ada keuntungan bagi Anda dan terlalu mudah bagi Zhang Qiang untuk lepas dari tanggung jawab. Ningxi menggaruk kepalanya, kau benar, tapi tujuanku adalah untuk mengganggu Ning Xueluo. Aku tidak terlalu memikirkan hal lain. Setelah berpikir sejenak, Lu Tingqiao pun angkat bicara, mengapa kau tidak memerasnya sendiri saja daripada membiarkan Zhang Qiang meraup keuntungannya? Mata Ningxi hampir terbelalak karena terkejut saat mendengar itu, apakah itu baik-baik saja? Kenapa tidak? Lu Tingqiao menjawab pertanyaannya dengan pertanyaannya sendiri. Ia segera melanjutkan analisisnya, jika melihat kondisi keuangan Ning Xueluo, kau mungkin bisa meminta sekitar 8 juta. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk membatalkan kontrakmu dengan Starlight dan kau bisa menggunakan uang itu untuk membayar denda. Setelah mendengarkan Lu Tingqiao, Ningxi tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia hanya ingin menghasut orang lain, tetapi Raja Iblis yang hebat ini benar-benar berbeda. Dia tidak hanya meremehkan tindakannya, dia bahkan mulai mengajarinya cara menjadi lebih jahat.